wa man tabi'ah hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilihnya daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah, kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan niat kita pula datang ke masjid ini, duduk di sini, yang pertama berniat i'tikaf, nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Yang kedua, kita berniat melakukan kewajiban kita bersama, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'anna bihi wa bi ulumihikum fid dharain, amin. Salisuha, bab yang ketiga, waktuha, waktu sholat id atau waktu sholat hari raya. Ittafaqal fuqaha'u ala anna waqta sholatil idi huwa ma ba'da tulu'i syamsi qadru rumhin aw rumhaini ay ba'da hawali nisfi sa'atin minat tulu'i. Sepakat ulama mazhab yang keempat bahwasanya waktu sholat hari raya itu ma ba'da tulu'i syamsi, setelah terbit matahari. Jadi ada kita kan jam-jam biasanya tulisannya tulu itu artinya terbit matahari. Biasanya ada jam 6 lebih 15 menit. Nah, setelah itu, cuma setelah itu tadi qabra rumhin, sekedar satu ujung tombak. Karena orang dahulu itu tidak ada jam, jadi mengukurnya dengan ujung tombak. Ujung tombak itu ditaruh di lapangan. Apabila bayangan tombak tadi sama lah, bayangan ujung tombak, jadi matahari terbit di sebelah timur. Jadi bayangannya tadi menuju ke arah barat. Itu panjang bayangan dengan panjang ujung tombak tadi itu atau bendanya tadi itu sama. Nah, itulah kadar yang sunnah melaksanakan sholat id. Ya, kita perkirakan aja jam 7.15 atau jam 7:10, karena setiap waktu ini agak beda sedikit. Apalagi musim hujan, itu agak beda sedikit. Aurum haini, atau dua ujung tombak. Ai, maksudnya, nah ini perkiraan ulama-ulama mutaakhirin, ba'da hawalai nisfi sa'atin minatulu, yaitu jarak antara setengah jam daripada terbit matahari. Jadi kalau terbit matahari misalnya 6:30, setengah jam setelah itu baru melaksanakan sholat id, atau perkiraan jam 7. Nah, itu aja. Bila terbit matahari jam 6:30, hitung lagi setengah jam setelah itu, maka itulah waktu sholat id. Illa kubalil zawali, sampai hampir menuju tergelincir matahari. Ay qabla duhuli waktu zuhri, sebelum masuk waktu zuhur. Fatuhramu inda syuruk, maka diharamkan pada waktu melaksanakan sholat id itu pada waktu pas terbit matahari. Jadi setengah jam lah setelah terbit matahari. Kalau pas berbetulan terbit matahari itu haram. Makruh tahrim, pendapat Imam Syafi'i. Makruh yang mencapai haram. Dia terbit matahari langsung sholat, itu termasuk daripada makruh tahrim.
Fa idza sallu qabla irtifa'i syamsi qadar rumhin, apabila seseorang itu sholat sebelum terangkatnya matahari, qadar rumhin, ukuran ujung tombak, la takunu indal hanafiyati sholati idin bal naflan muhraman. Pendapat Imam Hanafi, jikalau seseorang tuh pas terbit matahari naik sedikit, belum setengah jam, kata Imam Hanafi, maka sholat yang dikerjakan pada waktu itu bukan sholat hari raya, bahkan itu sholat sunat muhraman yang diharamkan. Kalau kita sah-sah saja nih lah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, sah-sah saja lebih daripada terbit matahari. Kelihatan matahari sedikit langsung sholat sah. Tapi menurut Imam Hanafi itu tidak sah sholat idnya, bahkan menjadi sholat sunat yang diharamkan. Yusannu ta'jilu sholatil adha fi awali waktiha, disunatkan bersegera melaksanakan sholat idul adha fi awali waktiha, pada awal-awal waktunya. Bihaitsu yuwafiqul hujjaju bimina fi dzabihim, supaya kita ini sesuai dengan orang-orang yang berhaji di Mina pada waktu mereka penyembelihan kurban mereka. Itu bila kita di daerah Makkah, kita tidak bisa menyesuaikan karena 5 jam dari kita inilah Indonesia dengan Makkah itu lebih dahuluan 5 jam Indonesia. Jadi disunatkan bersegera dalam sholat idul adha. Jadi apabila setengah 7 terbit matahari, nah jam 7 langsung. Tapi apabila sholat idul fitri terbit matahari misalnya setengah 7, maka anggap aja jam 7.15, agak diperlambat sedikit. Ini bedanya. Sholat hari raya idul fitri itu dilambatkan sedikit. Tapi kalau sholat idul adha itu dipercepat. Bila pas waktunya setengah jam setelah terbit matahari, langsung bersegera melaksanakan sholat hari raya. Itu bedanya. Karena ada hadis Nabi SAW mursalan, hadis ini bersambung kepada Imam Syafi'i. Ini dalil Imam Syafi'i. Anna Nabi SAW kataba ila Umar bin Hazam, bahwasanya Nabi SAW pernah mengirim surat kepada Umar bin Hazam, wahwa bin Najran, sedangkan Umar pada waktu itu berada di Najran. Apa kata Nabi di dalam surat Rasulullah SAW? An ajjidil adha, wahai Umar, segerakanlah sholat idul adha, wa akhiril fitra, dan diperlambatlah sholat idul fitri, wa dzakirin nas, ingat-ingatkan kepada manusia, beri peringatan kepada manusia di waktu hari raya. Wali annahu yatawassau lidzalikal waqti adhiyati, karena mempercepat sholat idul adha itu tujuannya supaya waktu luas di dalam penyembelihan hewan kurban, kata Rasulullah. Wa waktu shadaqal fitri, dan memperlambat sholat idul fitri itu supaya sampai sedekah zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sah apabila sebelum sholat idul fitri. Jadi diperlambat dahulu, siapa tahu ada yang kelupaan bayar zakat fitrah. Pagi bolehlah, boleh. Pagi boleh. Yang paling abdul itu sebenarnya pagi. Karena yang diperlukan pada waktu hari raya Idul Fitri itu adalah pagi. Hendak orang melaksanakan sholat harus makan dahulu. Itu yang sunnah, betul-betul sunnah. Tapi kalau kita biasanya seminggu atau 2 minggu sebelum Idul Fitri. Tapi itu tidak mengapa nih lah, tidak mengapa. Kalau kita misalnya bayar zakat Idul Fitri, zakat fitrah pagi semua, timbul pengurus masjidnya tidak bisa lagi mengumumkan macam-macam, tidak bisa lagi menghitung duitnya, belum lagi. Nah, jadi memang bagusnya adalah 2 minggu atau seminggu sebelum Idul Fitri, karena kita ini banyak orangnya. Kalau di zaman Rasulullah itu banyak yang miskin. Nah, aku sedekah bayar zakat fitrah langsung, sedangkan orangnya langsung pada waktu pagi itu tadi.
Nah, sedangkan kita di sini pagi berangkat ke kantor, sore baru pulang ke rumah, tidak tahu yang mana miskin di samping-samping kita. Lalu bingung menyerahkan zakat fitrah ini, bingung, serahkan ke masjid. Jadi yang di masjid ini harus tahu juga siapa yang miskin, siapa yang fakir, siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Itu harus orang yang tahu keadaan di sekitar. Habis sudahlah. Hal tuqda salatul idi wa hal tusalli munfaridan lil fuqaha'i ra'yani. Apakah diqada salat id dan apakah dilaksanakan boleh sendirian? Maka ulama-ulama fikih kita ra'yani ada dua pendapat. Qalal Hanafiyatu wal Malikiyatu, berkata Imam Hanafi dan Imam Malik. Ini orang yang dekat dengan para sahabat dahulu. Man fatatuhu salatul idi ma'al imam lam yaqdiha. Orang yang ketinggalan salat id beserta imam pada hari itu, maksudnya lam yaqdiha, tidak usah diqodok. Biarkan aja sudah, ikuti anunya aja, ikuti khutbahnya aja. Kan sholat dulu baru khutbah, ikuti khutbahnya aja. Lipawati waktiha, karena dia ketinggalan waktu sholat id. Wan nawafilu la tuqda, setiap perkara yang sunat, kata Imam Hanafi, Imam Maliki, itu tidak disunatkan di qada. Lah, ulang. Setiap perkara yang sunat apabila ketinggalan tidak perlu diqada. Sedangkan kita madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, amal ibadah apa juga pun yang sudah menjadi kebiasaan kita disunatkan diqada. Contoh, kita kebiasaan misalnya sholat malam, sholat tahajud, lalu ketiduran, sunatlah diqada pada waktu siang harinya, sunat diqada. Kalau dua mazhab ini, Imam Hanafi dan Imam Malik, itu tidak disunatkan diqada, biarkan aja. Wali annaha lam tu'rab qurbatun illa bisyaraiti la tatimmu bil munfaridi, dan tidak sah pula dilaksanakan dengan bersendirian. Tapi pendapat inilah ada lagi kekeringanan bagi beliau inilah. Yang dua Imam Malik dengan Imam Hanafi ini, falau amkannahu ad-dhihabu li imamin akhar fa'ala. Jikalau dia itu sempat mendatangi masjid yang lain untuk melaksanakan sholat id, hendaklah dia lakukan. Datang ke sini, mata lagi mengantuk, orang sudah selesai sholat, di sini berkhutbah, di sana belum lagi masih takbiran, mendingan ke sana, ke masjid sebelah, daripada tidak dapat sama sekali. Li'annaha tu'addi bimawadhi'in ittifaqan, karena bahwasanya sholat id itu ditunaikan dengan beberapa tempat diperbolehkan. Wala tajuzu limunfaridi, tidak boleh sholat id itu dilaksanakan sendirian. Wa innama tusalla jama'atan, hanya saja dilaksanakan sholat id itu secara berjamaah. Ini pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik. Wa qala Syafi'iyatu wal Hanabilatu, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, man fatatuhu sholatul idi ma'al imam sunnallahu qada'uha ala sifatiha. Barang siapa ketinggalan sholat id ma'al imam, beserta imam, sunnallahu qada'uha, disunatkan dia mengkodoknya, ala sifatiha, atas kelakuan sholat tadi. Artinya takbirnya sama, 7, 5, sama juga. Lifi'li Anasin, karena Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, pernah melakukan demikian. Nah, jadi ada dalilnya Imam Syafi'i inilah. Setiap perkara ibadah sunat ketinggalan, sunat diqodok. Ini dua mazhab saja yang memperbolehkan, dan ini pun dalilnya diambil daripada Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Itu Anas bin Malik itu berkecimpung di dalam rumah Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah.
wali annahu qada'a sholatan, karena Anas bin Malik ini, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, pernah melaksanakan sholat mengkodok. Fakana ala sifatiha, dan mengkodoknya itu sesuai dengan tingkah laku sholatnya tadi. Bila sholatnya tadi takbirnya 7, ya 7 juga. Bila 5, 5 juga. Kasairi sholawati, seperti sholat-sholat yang 5. Wallahu qada'uha mata sya'a fil idi, maka bolehlah bagi seseorang itu mengkodoknya mata kapan jua pun sya'a, yang dia menginginkannya, fil idi, di waktu hari raya itu juga. Habis khotib berkhutbah, sholat id misalnya, sah. Ini bagi yang ketinggalan. Wal abdalu qada'uha fi baqiyatil yaum, yang abdulnya itu kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, itu mengkodanya tuh di dalam hari itu juga, jangan nanti-nanti. Wa tajuju sholatul idi lil munfaridi, maka bolehlah sholat hari raya itu lil munfaridi, orangnya sendirian. Sholat idnya sendirian, khutbahnya sendiriannya juga lah. Tidak apa-apa tidak berkhutbah lah, tidak apa-apa tidak berkhutbah. Jadi kalau sholat sendirian itu tidak berkhutbah. Kalau berkhutbah nanti kata orang nih, baru tahun ini aku melihat ada orang yang aneh aja berkhutbah sendirian, jangan juga. Jadi itu sholatnya aja Pak, sholatnya aja. Jadi orang yang tidak mampu ke masjid lah atau ketiduran, masjid lain sudah selesai juga, sholat id sendirian di rumah. Wal musafiru wal mar'atu kama bayanna, orang musafir juga, perempuan juga, kama bayanna, sebagaimana telah kami jelaskan. Bismillah, kita percepat aja. Al mudriku inda Syafi'i wal Hanabilati, orang yang menemui beberapa rakaat, orang yang menemui sholat imam di dalam keadaan masbuk. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ini bagaimana? Orang ini rakaat kedua baru datang, rupanya macet di jalan, bagaimanakah? Inilah orang ini ceritanya nih. In adrakal musalli al-imama fil khutbah, jikalau orang yang hendak sholat id itu menemui imamnya sedang berkhutbah. Nah, sudah berkhutbah terlambat, rupanya malam tadi begadang. Malam begadang, apakah dibicarakan dong? Timbul sholat idnya, orang sudah selesainya baru masuk masjid. Sholat tahiyatul masjid summa jalasa fasami'aha. Nah, ini caranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mazhab yang kebanyakan seluruh dunia berpegang kepada dua mazhab ini. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid, ini orang yang masbuk datang, summa jalasa, kemudian duduk, fasami'aha, kemudian dia dengarkan khutbah hari raya, dengarkan aja. Walau karena di masjidin, jikalau pelaksanaannya itu di dalam masjid. Summa sholal ida mata sya'a, kemudian kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kemudian sholat id setelahnya. Sholat id sendirian. Qablal zawal, sebelum tergelincir matahari. Walau mumparidan, sekalipun sendirian. Kalau bisa cari kawan, siapa yang masbuk tadi datang, panggil kawan-kawan, kalau bisa pengumuman nih, pengumuman pengurus masjid, siapa yang belum sholat id atau hari raya, kumpul maju ke depan sini tuh, ada ada temannya tuh. Li'annaha inda Syafi'i naflun, alasannya kenapa boleh sholat hari raya itu sendirian, ini alasan beliau. Li'annaha inda Syafi'i naflun, karena itu sholat sunat. Sholat sunat itu boleh dikerjakan sendirian, boleh berjamaah. Ini ada perbedaan khilafiyah nih lah. Di waktu kita belajar kitab Tanwirul Hawalik, itu syarah daripada kitab Muwatta Imam Malik.
dengan Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki Al-Banjari. Jadi pada waktu kita belajar itu, kalau tidak salah malam bulan puasa, kalau tidak salah dulu, membaca kitab Tanwirul Hawalik, syarah atau penjelasan daripada kitab Muwatta Imam Malik. Jadi kita pernah belajar fikih Imam Malik itu kepada Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki. Jadi di dalam kitab Imam Malik tersebut lah itu ada hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Di waktu Rasulullah SAW selesai sholat di masjid, sholat maghrib, mau pulang ke rumah, diikuti sahabat. Ini dalil lah, dalil secara umum, dalil secara umum. Sholat, pulang Rasulullah ke rumah beliau, diikuti sahabat satu orang, ikuti, berdiam di depan pintu. Mau masuk kah, kata Rasulullah? Boleh wahai Rasulullah, ya masuk dulu. Kamu di belakang, kata Rasulullah, sebelah kanan sini, aku jadi imam. Allahu Akbar. Sahabatnya tidak tahu sholat apa itu, dan itu tidak dijelaskan oleh Sayyidina Umar sholat apa itu. Setelah sholat maghrib, ternyata Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunat itu 2 rakaat. Nah, inilah dalil bahwasanya sholat sunat itu diperbolehkan berjamaah, sekalipun Rasulullah SAW tidak pernah mengajari sholat tasbih berjamaah. Ada tidak dalil sholat Rasulullah SAW itu sholat tasbih berjamaah? Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Jadi bolehkah kita sholat tasbih itu berjamaah? Boleh dengan dalil riwayat daripada Abdullah bin Umar di dalam kitab Tanwirul Hawalik, syarah juz yang pertama, itu syarah daripada kitab Muwatta Imam Malik. Di sana pendapat Imam Malik lah dan Imam Syafi'i bahwasanya apabila niat kita mengajar seperti Rasulullah SAW, sholat sunat apa juga pun diperbolehkan berjamaah. Sholat taubat tidak pernah Rasulullah mengajarkan secara berjamaah. Sholat tasbih tidak pernah Rasulullah mengajarkan. Sholat apa juga pun yang sunat-sunat selain daripada sholat hari raya, sholat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, itu yang baru diajarkan Rasulullah secara berjamaah. Sedangkan yang lain tidak pernah diajarkan Rasulullah. Lalu dengan dalil ini tadi, sahabat yang masuk ke rumah Rasulullah, kata Rasulullah, kamu berada di samping sini, aku jadi imam. Dilaksanakan Rasulullah sholat 2 rakaat. Itu pertanda itu sholat sunat. Dan Rasulullah mengajari. Nah, itu dalilnya. Jadi apabila kita jamaah tidak paham masalah sholat tobat, sholat apalagi lah, sholat tasbih, sholat apa juga pun, tergantung niat imam. Bila niat imam tadi mengajarkan makmum, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Apabila dia tidak berniat demikian, itu tidak di dalam keadaan sunnah. Jelas inilah. Nah, jadi kata Imam Syafi'i tadi, ini kita kembali dalam kitab ini tadi, kembali lagi, kenapa boleh sholat sunat itu sendirian? Apa? Sholat hari raya itu boleh sendirian, dikarenakan itu sholat sunat. Kebanyakan sholat sunat itu tidak pernah diimami atau diajarkan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah. Itu dengan dalil demikian. Sekalipun sholat hari raya selalu Rasulullah berjamaah, tapi ini sholat sunat, maka boleh tidak berjamaah. Ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi boleh aja. Kalau kita pusing-pusing kepala, dilihat di masjid tadi sudah penuh orangnya, mau masuk mencari sab tidak bisa, sholat di rumah. Sholat duluan, datang ke masjid mendengar khutbahnya aja, boleh. Fajaza lil munfaridi fa'alaha ka sholatil khusuf. Wa tasiru indal hanabilati alqailina, maka jadilah indal hanabilati menurut Imam Ahmad bin Hambal, alqailina sepakat mereka ini mengatakan bifardiyatiha, fardu hukumnya melaksanakan sholat id fardu. Kenapa fardu? Tatawuan fardunya fardu sunat, lisukuti fardil kifayati bitaifatil ula,
Jadi ada sunat kifayah, ada fardu kifayah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, sholat id tadi bila sudah tidak bisa kita mengikuti imam, masbuk, orang sudah khutbah, kata beliau itu keparduannya adalah fardu sunat. Tatawuan menjadi sunat. Kenapa? Lisukuti fardil kifayati, karena sudah dilaksanakan fardu kifayah oleh orang lain. Kemarin pendapat Imam Ahmad bin Hambal apa? Pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya sholat id itu fardu kifayah. Bila tidak ada yang mengerjakan, sekelilingan masjid sini berdosa. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sunat muakkad saja kemarin lah. Nah. Wa in adrakal mar'ul imama fitasyahudi, jikalau seseorang menemui imamnya tadi itu dalam duduk tasyahud. Nah, duduk tasyahud sudah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah sudah. Jalasa ma'ahu, duduk juga duduk tasyahud. Fa idza salamal imam, apabila imam tadi salam, qoma, dia berdiri, si makmum tadi fasala raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Ya'ti fihi ma bitakbirati, maka salatlah dia 2 rakaat tadi dengan mendatangkan atau melaksanakan takbir-takbir yang seperti biasa. Rakaat pertama 7 kali ialah selain takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 kali selain takbir intiqal atau takbir naik. Li'annahu adraka ba'du sholati allati laysat mabdalatan an arba' qada'uha ala sifatiha ka sairis sholat. Jadi di mana yang masbuk itu yang diqadha. Bila menemui imam rakaat kedua berarti kita ketinggalan 1 rakaat lah. Nah, jadi 5 takbir lagi. Tapi bedanya dengan Imam Abu Hanifah nih lah. Orang rakaat berapa yang ketinggalan itu yang diqadha. Ini bedanya nih lah. Kita nih lah misalnya sholat maghrib masbuk, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga kita menemui imam. Berarti kan kita nilai hitungannya kan lah yang rakaat ketiga ikut imam ini kan berarti ini hitungan rakaat pertama, ya kan lah. Naik pulang sekali rakaat kedua hitungannya, naik yang ketiga kali berarti rakaat ketiga. Kalau Imam Abu Hanifah apa yang ketinggalan itu yang diqadha. Kita rakaat ketiga berarti setelah itu rakaat pertama, rakaat kedua. Makanya duduk mereka yang mazhab yang lain daripada kita nih lah. Kita tasyahud akhir, dia tasyahud awal. Itu masbuknya mereka tuh bedakan lah. Masbuknya orang-orang yang bermadzhab Imam Syafi'i ialah masbuk itu duduk tahiyat akhirnya tahiyat akhir juga. Sedangkan orang yang masbuk madzhab Imam Hanafi itu duduknya duduk tasyahud awal. Lalu salam. Jadi yang ketinggalan misalnya rakaat pertama sama rakaat kedua, dia menemui imam rakaat ketiga, berarti yang hilang mana? Yang ketinggalan 1 sama 2. Jadi setelah dia naik berarti dia telah melaksanakan rakaat ketiga. Baru yang ketinggalan berapa? Rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi nanti setelah naik, kalau kita kan berarti ini rakaat kedua nih lah. Bila turun tadi duduk tasyahud lah. Kalau yang Abu Hanifah tidak naik lagi karena itu rakaat pertama. Nanti setelah naik turun lagi baru duduk, itu rakaat kedua yang ketinggalan. Duduk tasyahud awal lalu salam. Itu ya bedanya. Jadi jangan bingung kita di masjid sini lah, jangan bingung. Sudah jelas-jelas masbuk nih lah, duduk tasyahud lagi, dia duduk tasyahud awal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan tasyahud akhir. Jadi jangan bingung. Jadi banyak kita nang mazhab-mazhab inilah nang di luar daripada Imam Syafi'i inilah. Qolal malikiyatu la tusalli minal ghad. Orang yang ketinggalan sholat id hari pertama, sholat Idul Adha,
10 Zulhijjah lah, 10 Zulhijjah. Nah, la tusalli minal ghad, tetap kata beliau tidak boleh hari tasyriknya itu sholat. Kalau kita tetap mengqadha lah, tetap mengqadha. Wala tanubu an sholatil jumu'ati li fawati waqtiha. Nah, sama sholat Jumat juga bila ketinggalan juga tidak usah diqadha kata beliau. Karena waktunya sudah terlewati. Wa qala jumhur, sedangkan pendapat ulama yang banyak, tusolli fi yaumil tali, maka boleh orang yang ketinggalan sholat id 10 Zulhijjah lah, hari pertama boleh dia melaksanakan hari kedua, hari ketiga. Wa ila salasati ayamin, sampai 3 hari. Dalilnya di mana? Min Idul Adha. 5 ruya Abu Umair bin Anas. Karena ada riwayat daripada Abu Umair bin Anas an Amumah lahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah kejadian di zaman Rasulullah. Inilah di zaman Rasulullah pernah kejadian. Ini dalilnya bila kita ketinggalan sholat Id, sholat hari raya Idul Adha ketinggalan, entah karena ketiduran, entah apa juga pun sebabnya ketinggalan, orang sudah nyembelih sapi, kita baru bangun, bagaimana? Besok hari membagi daging, tidak sempat lagi. Hari keduanya, hari tasyrik yang kedua baru sempat. Nah, hari kedua tasyrik itu silakan laksanakan sholat Id. Karena ada riwayat, ini cuma pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Malik tidak usah diqadha, tidak usah diganti karena waktunya sudah hilang, sudah habis. Nah, riwayat daripada Abu Umair bin Anas daripada Amumah lahu min ashabi Rasulullah. Beliau ini adalah daripada sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan, "Gunna alaina hilalus Syawal." Pernah menutupi terhadap kami awan pada waktu 1 Syawal, malam hari raya. Pak asbahna siyaman. Jadi karena dilihat awan, tidak kelihatan bulan sabit, tanda 1 Syawal, besok hari kami puasa sahabat tadi Pak, puasa. Faja'a raqabun fi akhir nahar, pada waktu itu datang ada orang berkuda, datang pada waktu siang hari, kami masih puasa. Karena bila kita tidak bisa melihat bulan, inilah masalah 1 Syawal lah. Bila kita tidak bisa melihat bulan karena tertutup awan, karena mendung, maka sempurnakanlah puasa itu 30 hari. 30 hari. Karena kebiasaan kita kan 29 puasanya lah 29. Lalu hendak besok harinya malam 30 puasa tidak. Sedangkan pada waktu itu ada awan, lalu tidak kelihatan bulan sabit kecil. Apa yang wajib? Yang pertama kita puasa dahulu, puasa. Tapi apabila siang hari kelihatan bulan sabit, ada kelihatan bulan sabit, ternyata ini 1 Syawal, berarti puasa 29 hari, batalkan puasa kita. Nah, ini contoh hadis Rasulullah SAW lah. Lalu datang orang yang berkuda pada waktu akhir daripada siang, asar baru datang orang berkuda. Fasyahidu, mereka bersaksi, annahum ra'au hilala bil amsi, sore kemarin sebenarnya kami melihat, di tempat kami tidak mendung, sore harinya kami melihat bulan sabit sudah. Kenapa sampai ini berpuasa semua di sini? Nah, fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ayyuftiru min yaumhin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat yang lain untuk membatalkan puasa mereka. Dan ini bagusnya kita inilah ada kontek-kontekan, inilah ulama sini mengontek ke sana. Di sana tidak mendung kah? Iya, tidak mendung. Melihat bulan ada. Nah, sekalipun kita di sini tidak melihat bulan, kita ikut mereka. Itu bagusnya kita. Makanya kan ada isbat tulah, isbat waktu isbatnya ulama-ulama. Wa ayyakhruju gadan li'idihim. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau sudah terlanjur begini, sore hari baru membatalkan puasa, seharusnya ini hari raya.
Apa kata Rasulullah? Wa ay yakhruju qadan liidihim. Nah, besok hari aja kita berhari raya, kata Rasulullah. Itu tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Jangan habis itu. Nah, ternyata hari ini hari raya, zuhur tadi baru ada ketahuan hari raya, lalu kita misalnya sholat id, tidak boleh. Nah, karena waktunya sebelum zuhur. Sholat itu sebelum zuhur. Terbit matahari setengah jam, batas akhirnya sampai sebelum sholat zuhur. Nah, isuk kata Rasulullah, isuk aja kita mengerjakan sholat id. Kama fi riwayatil Baihaqi. Nah, hadis ini pun pernah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa hadha huwa rajih. Inilah pendapat yang menang. Artinya pendapat Imam Malik tadi yang mengatakan jangan diqodho. Nah, jangan diqodho, tetap kita mengqodho. Wa qala Abu Bakar Al-Khatib, berkata Abu Bakar Al-Khatib, ini pengarang kitab apalah Bujairimi kalau tidak salah. Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula anta tabi'a. Nah, ulama mazhab Imam Syafi'i inilah. Ulama-ulama Syafi'iyah. Murid-muridnya Imam Syafi'i mengatakan sunnah Nabi itu lebih patut untuk diikuti. Karena ada hadisnya tadilah, ada hadisnya tadi. Sepuluh menit lagi. Panjang lagi lah. Wa in syahida isnani bi ru'yati hilali Syawal lailatul hadi wa salasina sallu bi ittifaq. Tidak masalah, nah. Robian yang keempat, bab yang keempat, maudi'u adai sholatil idi, tempat untuk melaksanakan sholat id. Ini hilafiyah. Yang mana yang bagusnya, di lapangan kah, di masjid kah? Kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Lil fuqahai ra'yani mutafariqani. Ulama-ulama fikih kita, maksudnya empat mazhab ini, ra'yani memiliki dua pendapat. Faqala jumhur, berkata jumhur ulama, artinya tiga mazhab. Bila perkataan jumhur berarti tiga mazhab. Satu mazhab yang tidak setuju, tiga mazhab yang setuju. Baik susunannya terbalik-balik. Bila kata-kata jumhur itu artinya tiga mazhab yang setuju, satu mazhab yang tidak. Tapi kalau ittifaq ulama berarti empat mazhab setuju. Itu bedanya. Ittifaq ulama berarti empat mazhab setuju. Tapi apabila kata-katanya jumhur ulama berarti tiga mazhab yang setuju, satu mazhab yang tidak. Itu kita kalau mengingat-ingat masalah usul hadis, usul fikih namanya. Faqala jumhur ghairul syafi'iyati, berkata jumhur ulama, artinya tiga mazhab selain Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i tidak sependapat. Berarti siapa? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Lah, tiga mazhab ini apa mengatakan? As-sakhra'u kharijal baladi, melaksanakan sholat itu yang afdolnya adalah di lapangan. Paham? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, yang paling afdol itu melaksanakan sholat id adalah di lapangan, bukan di dalam masjid. Berarti Imam Syafi'i menyunahkan di dalam masjid. Imam Syafi'i aja Pak. Illa min daruratin au udzin, terkecuali darurat, misalnya hujan mendadak, mau tidak mau masuk masjid semuanya. Au udzrin atau udzur. Wa tukrahu fil masjidi, dimakruhkan dilaksanakan sholat id itu di dalam masjid. Bidalil fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih pendapat jumhur tadilah. Arti jumhur tiga pendapat mazhab. Satu yang tidak setuju, yaitu Imam Syafi'i tidak setuju. Jadi dalilnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal karahatu. Nah, ini yang masalahnya. Makruh li mukhalafati fi'lihi alaihi salatu wassalam. Makruh menyalahi daripada pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana udrun lam tukrah.
Apabila tidak udzur maka baru tidak makruh. Jadi kesimpulannya tiga mazhab ini, bila di dalam masjid tidak udzur, karena misalnya di lapangan hujan atau becek atau banyak tahi sapi, hendak melaksanakan banyak tahi sapi hari raya kurban, baru boleh ke masjid. Bila masih bersih saja, laksanakan di lapangan. Bila mengerjakan tetap di masjid, kata mazhab yang tiga tadi selain Imam Syafi'i, hukumnya makruh karena menyalahi sunnah Nabi. Liqauli Abi Hurairah, karena perkataan Abu Hurairah, asbahna matarun fi yaumil idin, di suatu pagi kami itu menemui hujan, fi yaumil id, pada waktu hari raya. Fasolat bina Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, baru kami sholat di dalam masjid. Itu dalil mereka yang tiga mazhab tadi. Itu dalil yang pertama. Riwayat daripada Umar dan Sayyidina Utsman, shallaya fil masjidi fil matar, kami sholat di masjid itu terkecuali bila hari hujan. Kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, kami itu sholat di Masjid Madinah apabila terjadi hujan. Amal Makkatu, amma fil Makkata, adapun di Mekah ya jelas pastinya di Mekah itu masjid yang afdol daripada di lapangan. Itu aja bedanya. Nah, ini masing-masing dalil nih lah, masing-masing dalil. Nah, apa kita ikuti pendapat Imam Syafi'i. Wa qala al-Syafi'iyyah, berkata Imam Syafi'i, fi'lu salatil idi fil masjidi afdalu. Salat hari raya di dalam masjid itu lebih afdal, li'annahu asyrafun wa aznafu min ghairihi, karena masjid itu lebih mulia tempatnya, satu. Yang kedua, wa anzafu, dan lebih bersih daripada tempat-tempat yang lain. Illa, terkecuali boleh di luar masjid, idza kana masjidul baladi dayiqan, apabila masjid di kelurahan tadi itu sempit, tidak bisa memenuhi, lalu terbikin sop-sop yang terputus-putus. Nah, oleh karena demikian Imam Syafi'i silahkan mengerjakannya di lapangan. Yang penting jangan ada najisnya, itu aja. Fasunatu atau saliyah fil musalla. 5 ruya, aku pun kata Imam Syafi'i ada dalilnya. Nah, masing-masing berdalil, berarti inilah masing-masing berdalil. 5 ruya, karena ada riwayat hadis, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakhruju ilal musalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju musalla. Wali an-nasa yaksiruna fi sholatil idi, sedangkan manusia pada waktu ternyata semakin banyak. Wa idza kana al-masjidu dayyqan ta'addana nas, apabila masjid itu sempit maka akan menyakiti manusia. Nah, baru boleh di lapangan. Nabi pernah, bukan Masjid Madinah aja lah, Nabi pernah sholat di musola. Ini beda musola dengan masjid itu kan beda lah. Kalau musola itu artinya tidak dilaksanakan sholat Jumat di situ, atau istilahnya tuh masjid goyru jami'. Masjid itu terbagi menjadi 2, ada namanya masjid jami', ada masjid goyru jami'. Masjid jami' itu artinya masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Adapun masjid goyru jami', yaitu langgar, ada lagi bahasanya, bahasa Jawa itu surau, langgar, surau, musola. Nah, itu istilah masjid goyru jami' namanya dalam fikih. Nah, Rasulullah pernah ke musola itu, diikuti manusia banyak melaksanakan sholat id. Nah, itu dalil bahwasanya bagusnya di masjid. Perbedaannya cuma itulah. Jadi masjid ghairu jami', masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat di sana itu tetap i'tikaf boleh di sana. Sedangkan masjid jami' itu tetap disunahkan juga untuk i'tikaf. Bedanya apa? Masjid jami' sama ghairu jami'. Masjid jami' ini boleh melaksanakan sholat Jumat. Kalau ghairu jami'
tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Tapi hukumnya sama masjid lah, sama hukumnya masjid, boleh kita niat i'tikaf di situ. Itu aja bedanya, satu itu aja bedanya. Musola, langgar, surau, apalagi itulah. Adakah lagi bahasanya? Bahasa Jawanya apa? Surau. Fasalla fi sakhra fala ba'sa wa in kana dayikan fasalla fihi lam yukhrijul musalla. Satu menit. Kaifa sholatil idi au sifatiha. Salat id 2 rakaat sepakat ulama, tetapinya di sini ada pendapat daripada Imam Hanafi lah. Imam Hanafi itu 3 takbir aja. Kalau kita tuh 7 sama 5. Kalau Imam Hanafi nanti 3. Imam Maliki itu 6. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i itu 7 dengan 5. Nanti insyaallah minggu yang akan datang kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina wa Muhammadin wa alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'ala bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.